Oke, untuk tugas kelompok mata kuliah Sistem Berkas Teknik Informatika STMIK Bina Batia Magelang, kita akan mempresentasikan tentang analisa pelayanan vaksin di Kabupaten Magelang. Untuk anggota kelompoknya, 1 Muhammad Rifki Ainul Yakin, NIM 1911017, kedua Bambang Darmanto, NIM 1911018, ketiga Tri Mufidana Siti, 1911053. Nah, untuk latar belakang pembahasan, yaitu untuk mengatasi wabah, pemerintah di berbagai negara termasuk Indonesia mulai menjalankan program vaksinasi. Mayoritas warga dalam survei ini tahu adanya program vaksinasi pemerintah tersebut, serta setuju dengan program tersebut. Meski mayoritas, namun jumlah yang percaya bahwa vaksin dapat mencegah orang tertular dari virus corona lebih sedikit dibandingkan yang tahu program tersebut. Artinya, meski warga tahu program tersebut, namun terdapat sejumlah warga yang masih tidak percaya dengan efikasi dari vaksin itu tersebut. Next. Pemerintah menargetkan program vaksin dapat menjangkau sekitar 181 juta orang pada 2021 ini. Meski kemudian dikoreksi karena masalah ketersediaan vaksin, namun mayoritas warga merasa sangat atau cukup yakin bahwa pemerintah dapat memenuhi target tersebut. Mayoritas warga belum divaksin 82,6%. Di antara mereka yang belum divaksin, mayoritas bersedia divaksin sekitar 63,6%. Namun cukup banyak yang tidak bersedia divaksin, yaitu sekitar 36,4%. Dengan beragam alasan. Alasan yang paling banyak mengapa orang tidak bersedia divaksin adalah karena takut dengan efek sampingnya, kemudian karena menilai vaksin tidak efektif, dan merasa tidak membutuhkan vaksin karena sehat. Pengetahuan warga tentang merek vaksin tampak beragam, namun di antara mereka yang tahu pada umumnya percaya dengan vaksin. Artinya, kebanyakan warga tidak menjadikan merek vaksin itu sebagai isu yang menentukan. Kesediaan vaksin dan dukungan terhadap program vaksin kerap dihubungkan dengan keyakinan warga tentang berbagai misinformasi. Semakin yakin terhadap misinformasi, maka warga akan cenderung enggan divaksin dan kurang mendukung program vaksin dari pemerintah. Next. Nah, kita juga akan membahas analisa masalah dari pelayanan vaksin itu tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kuota, terutama di daerah-daerah pelosok atau di pedesaan. Yang kedua, banyak yang tidak bisa online sehingga tidak bisa mendapatkan vaksin, terutama warga-warga yang bisa disebut lansia yang tidak mengerti akan kemajuan teknologi. Untuk yang ketiga, penumpukan peserta vaksin di setiap meja yang diakibatkan oleh antrian yang sangat panjang. Yang selanjutnya, pelayanan jadi lambat dan tidak bisa banyak sehingga cakupan vaksin tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Yang terakhir yaitu percepatan vaksin untuk menuju herd immunity menjadi terhambat. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang alur pelayanan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada beberapa alur di sini. Yang pertama yaitu 1 meja pendaftaran, yang kedua meja screening, yang ketiga yaitu meja vaksinasi, yang keempat yaitu meja pencatatan dan observasi. Kemudian kita juga akan menampilkan flowchart tentang pendaftaran vaksin dengan contoh menargetkan vaksinasi terhadap 1.000 orang. Next. Nah, untuk penjelasan tentang pelayanan vaksin akan dijelaskan oleh saudara Bambang Darmanto. Silakan. Untuk melanjutkan penjelasan tersebut, saya akan menjelaskan pelaksanaan vaksin. Vaksin 1.000 kuota dilaksanakan 2 hari. Direncanakan 500 dosis per hari. Dan untuk pendaftaran terpusat melalui sistem. Dan untuk
hal yang perlu dibawa untuk melaksanakan vaksin tersebut yaitu membawa KTP dan fotokopi KTP. Jika memiliki komorbid, wajib membawa surat keterangan dokter, print bukti tanda registrasi link online seperti QR kode atau kode registrasi, dan alat tulis. Dan ini adalah flowchart vaksinasi seperti di gambar di layar ini. Next. Dan untuk flowchart yang sebelumnya saya akan memberikan pengertian secara singkat saja ya. Di sini guideline checker itu melakukan pemeriksaan dokumen seperti fotokopi KTP, bukti registrasi, dan semua peserta vaksin wajib untuk berganti masker medis sebelum memasuki area meja 1. Next. Dan untuk guideline petugas input data di meja 1 itu meminta dokumen. Tugas mereka yaitu meminta dokumen administrasi yang diperlukan seperti bukti registrasi atau fotokopi KTP, dan meminjam KTP asli calon penerima vaksin, memastikan kesesuaian KTP dengan fotokopi KTP, memastikan fotokopi KTP telah dilengkapi dengan nomor HP dan nomor registrasi di bagian belakang, memberikan form screening kepada calon penerima vaksin, dan meminta calon penerima untuk mengisi identitas form screening, melakukan verifikasi dan lava ID kesesuaian data bukti, seperti nama, NIK, tanggal lahir, nomor telepon, melakukan input data ke sistem PCR. Next. Untuk rules peserta, maksudnya untuk peserta vaksin itu diwajibkan sebelum melakukan vaksin tidak ada demam, batuk, pilek, kehilangan penciuman, pos infeksi COVID 3 bulan. Untuk pasien komorbid seperti diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain, sebaiknya menunjukkan surat rekomendasi dari dokter, tidak untuk ibu hamil, tetapi boleh untuk ibu yang menyusui. Jadi tidak boleh untuk ibu hamil, tapi boleh untuk yang menyusui. Tidak menerima vaksin lain dalam kurun waktu 1 bulan. Next. Untuk memverifikasi data, petugas non-nakes pengisian PCR cross-check dengan Peduli Lindungi. Kebutuhannya yaitu kayak termogan, tisu dan alkohol cuci tangan, kursi roda, masker bedah untuk peserta, lembar scanning, dan kartu vaksinasi. Next. Untuk verifikasi data agar bisa divaksin ya seperti pengukuran suhu. Jika suhu di atas 375 37,5 maksud saya, disediakan antrian sendiri untuk istirahat selama 15 sampai 30 menit. Pengulangan pemeriksaan boleh sampai 2 kali. Di bagian lembar screening dan kartu vaksin hanya diisikan identitas saja seperti nama, NIK, nomor WA, alamat. Next. Untuk screening ada 2 bagian, pengukuran tensi dan anamnesis dari dokter. Jadi pengukuran tensi itu hasil dicatat di lembar screening juga. Anamnesis juga kelayakan dicatat di lembar screening juga. Pengukuran tensi sama juga di lembar screening juga. Next. Untuk screening pasien dengan komorbid, penyakit ginjal dan penyakit jantung, penyakit autoimun, dan lain-lain, diusahakan membawa surat keterangan dari atau surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Next. Vaksinasi. Untuk vaksinasi, asisten vaksinator menyiapkan vaksin dari vial ke spuit, menyiapkan peralatan.
lulus, transfer vaksin kulkas coolant 6 jam dipastikan dalam suhu 2-8 derajat. Next. Untuk observasi KIPI itu membutuhkan ambulan, bed observasi, pembatas bed observasi, respon back, obat-obatan simptomatik seperti PCT, ibuprofen, dan lain-lain. Itu penjelasan singkat dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, Bu Vida. Terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan. Untuk penjelasan saya adalah bagaimana sederet dari pelaksanaan vaksin yang sangat panjang dengan segala macam SOP yang sangat berat untuk dilaksanakan di Vaskes tingkat 1. Ini bisa dipangkas, bisa disederhanakan lagi sehingga bisa mempersingkat waktu, juga memperbanyak jumlah sasaran vaksin yang bisa didapatkan oleh penyedia layanan vaksin. Dalam hal ini, pelaksanaan vaksin dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Kemenkes itu selalu bahwa petugas vaksin, seperti yang bisa kita lihat di flowchart di awal, itu petugas vaksin harus terhubung dengan piker yang dalam kondisi online, di mana di alur pelayanan vaksin COVID-19 pada Vaskes, baik itu yang dilaksanakan oleh Puskesmas maupun TNI dan Polri, meja 1 dengan saat peserta menunjukkan etiket, otomatis dia mendapatkan etiket ini dari Peduli Lindungi atau dari pendaftaran online. Kemudian harus dilakukan verifikasi data dengan menggunakan aplikasi Piker. Aplikasi Piker adalah aplikasi input data untuk peserta vaksin yang dimiliki oleh setiap layanan vaksin, seperti Puskesmas, Polres, maupun Kodim atau RST. Untuk di Magelang, pelaksanaan seperti alur pelayanan vaksinasi sesuai dengan SOP Kementerian Kesehatan ini memang sudah dilaksanakan, di mana seluruh petugas akan melakukan penginputan data sejak di meja pertama, di mana petugas akan mengisi piker sejak peserta vaksin atau sasaran vaksin ini membawa etiket. Kemudian masuk ke meja screening pun juga petugas harus terhubung dengan internet. Baik untuk meja 4 pencatatan dan observasi, petugas pun juga harus mengisikan seluruh hasil screening dan observasi tersebut ke dalam sistem Piker. Ini yang menyebabkan alur pelayanan vaksinasi COVID, seperti yang dijelaskan oleh rekan Bambang tadi, sangat panjang sekali dengan segala macam SOP, di mana SDM-nya pun, tenaganya pun juga banyak sekali yang harus dilibatkan untuk screening, untuk untuk pelaksanaan vaksinasi atau vaksinatornya. Di mana bahkan hanya untuk pendaftaran vaksin saja, para sasaran vaksin atau peserta vaksin ini harus berhadapan dengan sistem online. Baik itu Peduli Lindungi yang saat ini memang banyak dikeluhkan mengalami trouble, mengalami berbagai macam ketidaksinkronan dengan Disduk Capil, kemudian juga banyaknya pendaftaran yang menggunakan online ini dengan jalur tertentu, misalkan membuka Bitly dan sebagainya oleh Puskesmas, ini tidak bisa menjangkau saudara-saudara kita atau peserta vaksin yang berada di daerah pedesaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan Rifki sebagai bentuk analisis masalah di awal. Kemudian dari pendaftaran, kemudian pelaksanaan yang cukup panjang, itu guideline yang dilakukan oleh petugas, terutama yang paling bermasalah adalah masalah input data di Piker, di mana semua petugas memasukkan data sejak si peserta vaksin ini sudah berada di lokasi atau area vaksin. Dan ini yang membuat penumpukan peserta vaksin di setiap meja. Karena apa? Karena pada saat seorang petugas, ya dengan petugas yang sangat terbatas di meja verifikasi data, itu satu orang itu bisa menghabiskan waktu 3-4 menit. Bisa dibayangkan dalam 1 jam mungkin hanya bisa mencapai 30-40 orang. Padahal percepatan vaksin kita saat ini mengharuskan
dalam satu layanan vaksin itu bisa mencapai 500, bahkan sekarang sudah sudah disampaikan oleh Dinas Provinsi bahwa di Magelang harus dicapai 1.000 vaksin per puskesmas setiap hari. Dan ini untuk mengangkat Magelang, karena Magelang beberapa waktu yang lalu menjadi ada di urutan ke-6 terbawah untuk capaian sasaran vaksin. Dan ini perlu sekali digenjot bagaimana agar masyarakat Magelang segera mendapatkan vaksin semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, terutama menjelang kita menuju ke new normal. Ini adalah beberapa layanan vaksin, bagaimana layanan vaksin di Magelang itu sendiri saat kemudian harus mengikuti sekian aturan main yang diberikan oleh Kemenkes, ternyata membuat kesulitan oleh pihak layanan vaksin di daerah seperti di Magelang ini untuk mengikuti rule tersebut. Untuk itulah kami mencoba untuk memberikan beberapa solusi, diantaranya adalah akan lebih baik kalau memotong jalur pendaftaran, di mana peserta vaksin tidak perlu melakukan pendaftaran melalui online, karena memang peserta vaksin di Magelang sendiri tidak semuanya memegang HP dan juga tidak berada di area yang terjangkau oleh sinyal. Kemudian peserta menurut kami cukuplah membawa fotokopi KTP atau KK, kalaupun harus dengan legalisir oleh aparat desa, ini sudah cukup oleh pemerintah desa. Kemudian peserta datang sesuai dengan jam undangan dari panitia vaksin, di mana pengaturan ini fungsinya adalah untuk mencegah kerumunan atau penumpukan peserta vaksin. Ini bisa dikoordinasikan dengan aparat desa, misalkan desa A datang pada pukul 8 sampai pukul 9, desa B pada pukul 9 sampai pukul 10. Koordinasi dan dengan lintas sektor seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh petugas layanan vaksin atau penyedia layanan vaksin. Kemudian screening yang selama ini sering terpisah, di mana TTV atau tensi itu terpisah dengan screening, sebaiknya menurut saya adalah dalam satu meja, di mana petugas screening adalah juga berada dalam satu tempat atau satu meja dengan petugas TTV atau petugas tensi, sehingga menghemat waktu saat si pasien atau sasaran vaksin ini mendapatkan TTV atau sedang ditensi, bisa dilakukan screening atau menjawab pertanyaan dari screenernya. Kemudian input data menurut saya baik dari piker awal maupun akhir itu sebaiknya dilakukan di akhir layanan dengan jaminan komunikasi dengan peserta vaksin. Maksudnya begini, jadi saat peserta ini masuk cukup dengan fotokopi KTP atau KK, mereka kemudian mendapatkan vaksin. Pada dasarnya kan kita percaya bahwa mereka yang datang menginginkan vaksin adalah benar-benar orang yang membutuhkan vaksin dan menginginkan vaksin. Sehingga dengan jaminan dari aparat desa misalkan seperti itu, mereka harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu, baru kemudian administrasinya, istilahnya untuk input data administrasi di piker ini dilakukan di belakangan. Ini juga mencegah terjadinya gap pada saat petugas tidak mendapatkan sinyal, sehingga tidak menghambat proses vaksinasi. Kemudian solusi yang kedua selain memotong jalur pendaftaran dan penginputan data adalah mengenai layanan cepat mobile. Ini sudah dilaksanakan sebenarnya oleh Dinas Provinsi, di mana Magelang mendapatkan dukungan atau support mobil vaksin. Jadi ada layanan cepat mobile vaksin, di mana mobil vaksin ini kemudian bergerak ke satu titik untuk memberikan layanan vaksin, sehingga mereka yang lansia dan sebagainya bisa mendapatkan vaksin cepat, tetapi juga tidak perlu jauh berjalan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan itu bisa terselesaikan dengan jemput bola, atau istilahnya untuk para penyelenggara vaksin itu bisa melakukan jemput bola ke titik-titik vaksin yang memang diperlukan. Kemudian pemotongan jalur di pendaftaran, di mana peserta vaksin atau sasaran vaksin tidak perlu mendaftar, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dari semua hal yang ingin kita dapatkan, bahwa solusi ini pun sebenarnya bermaksud dan bertujuan untuk agar hak warga negara untuk mendapatkan vaksin ini tercapai. Mereka
bisa mendapatkan vaksin dengan mudah, cepat, dan tidak ribet, sehingga tidak perlu mereka harus bermain dengan online yang mungkin tidak terlalu paham bagi beberapa orang yang terutama di daerah pedesaan yang tidak dapat sinyal dan sebagainya. Kemudian herd immunity tercapai, karena yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana agar herd immunity tercapai melalui vaksin dan warga kita itu benar-benar terlindungi dari COVID-19. Dengan PICARE itu pun kita juga bisa melihat apakah integrasi antar instansi ini benar-benar bisa terwujud. Karena saat kemudian kita menginput data di PICARE dan kita harus terhubung dan terintegrasi dengan KPC PEN atau Disduk Capil, ini membuat semua data itu benar-benar berada pada jalur yang benar, yaitu database warga negara itu benar-benar berada pada kondisi yang memang ya ini terintegrasi, terhubung dan juga sinkronisasinya ada. Itu yang mungkin bisa kami jelaskan bahwa pada dasarnya solusi kami ini berfungsi untuk mempermudah warga untuk mendapatkan vaksin. Bahwa pendaftaran-pendaftaran yang mungkin akan mempersulit warga untuk mendapatkan vaksin lebih baik dipangkas. Pelayanan atau pelaksanaan vaksin yang mungkin sangat panjang dan ribet ini pun juga mungkin bisa dipangkas. Termasuk juga bagi petugas mungkin kan efisiensi SDM, efisiensi alat bahan dan semua tenaga dan sebagainya itu bisa juga menjadi perhatian untuk kemudian dipersingkat, disederhanakan dan bisa lebih membuat pelaksanaan vaksin itu benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami untuk solusi pelayanan publik analisa vaksinasi di Kabupaten Magelang. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Rifki. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh kita dari awal, dari latar belakang, analisa masalah, terus dari pelaksanaan sampai solusi yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Mungkin cukup ini yang bisa kami presentasikan untuk mata kuliah sistem berkas. Untuk kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.